Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bagaimana kalau ada aplikasi yang bilang butuh dana cepat, klik aja, langsung cair. Kelihatannya sangat menarik bukan? Apalagi untuk para kita mahasiswa yang butuh dana untuk membayar biaya kuliah. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada penagihan yang bikin stres, bunga yang sangat tinggi dan mencekik, serta bisa mengganggu akademi kita sebagai mahasiswa. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini dalam fenomena pinjaman online atau pinjol di Indonesia. Bersama saya, Desi Natalia, mahasiswi Universitas Siber Asia, PJJ S1 Manajemen. Baik, fenomena pinjaman online di Indonesia, kemudian yang menjerat literasi yang menyelamatkan. Kali ini dalam mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Digitalisasi keuangan mempermudah akses, tetapi juga membuka celah penyalahgunaan. Pinjol marak karena proses cepat dan mudah, banyak masyarakat terjebak bunga tinggi dan denda besar. Mahasiswa pun juga terdampak karena kebutuhan kuliah dan biaya hidup. Permasalahan utamanya adalah banyak pinjol ilegal tanpa izin OJK dengan bunga dan denda yang tidak wajar serta penagihan kasar dan tidak manusiawi. Kurangnya literasi keuangan, masyarakat yang berdampak pada stres finansial, reputasi rusak dan ketergantungan pada utang. Lalu bagaimana peran pemerintah untuk menghadapi pinjol ini? Antara lain yaitu membangun ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif, pengawasan dan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal, lalu edukasi literasi keuangan melalui kampus ataupun sekolah, media, dan masyarakat, serta menyediakan alternatif pembiayaan resmi seperti KUR, beasiswa, dan bantuan pendidikan. Untuk selanjutnya adalah peran konsumen yang bijak dalam menghadapi pinjol ini. Antara lain, cek legalitas pinjol di situs OJK, pinjam hanya untuk kebutuhan yang mendesak, buat anggaran bulanan untuk mengelola keuangan, hindari meminjam di banyak pinjol sekaligus, serta cari alternatif seperti beasiswa atau kerja part-time. Lalu, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sendiri antara lain, sebagai agen perubahan, mahasiswa dapat menyebarkan informasi tentang bahaya pinjol di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat, ataupun konten di media sosial. Dorong kampus untuk membuat program literasi keuangan agar mahasiswa lebih siap menghadapi kebutuhan finansial. Lalu, jadilah teladan hidup yang hemat dan bijak, serta bentuk komunitas mahasiswi melek finansial. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan tips menghindari pinjol ilegal. Pinjol adalah masalah yang sangat serius, bukan hanya sekedar utang. Pemerintah harus tegas dan edukatif, sebagai konsumen harus lebih bijak dan berhati-hati, lalu mahasiswa sendiri harus aktif sebagai agen perubahan. Dengan bekerja sama, masyarakat bisa lebih terlindungi dari jeratan utang pinjol dan budaya finansial yang sehat dapat terbentuk. Fenomena pinjol ini bukan hanya isu nasional, tapi juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita punya kesempatan untuk menjadi generasi yang lebih kritis dan bijak dalam mengelola keuangan. Terima kasih, kita jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.